Halo teman-teman, kita ketemu lagi di dalam Intimate Project yang ke-63, Love is in the Air. Memasuki bulan Februari, hari kasih sayang, cinta adalah sesuatu yang gak pernah basi dan gak pernah ada habisnya di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Sehingga kehidupan kita selalu dipenuhi oleh cinta. Entah kita mencintai seseorang atau kita dicintai oleh orang lain. Dan kita tidak bisa hidup tentunya tanpa cinta dalam hidup kita. Selalu ada kebutuhan untuk mencintai ataupun dicintai. Sehingga kalau kita ngomong soal kehidupan cinta, kita ngomong soal fase yang hampir ada di setiap bagian hidup kita. Kita suka sama orang, kita disukain sama orang, akhirnya mungkin kita akan menikah, dan lain sebagainya. Selalu ada cinta di dalam setiap fase kehidupan. Nah, yang single, pacaran, maupun yang sudah menikah sekalipun. Nah, teman-teman, cinta itu seringkali datang dengan sendirinya, bukan? Kita nggak bisa atur. Kalau di masa remaja ini bahkan apalagi kita udah mulai tahu suka sama orang, dan itu tidak bisa kita atur, nggak punya tombol on off-nya kita mau suka sama dia atau enggak. Seringkali itu muncul, timbul, dan tumbuh dengan sendirinya. Itu sesuatu yang sangat-sangat normal. Tapi teman-teman, permasalahannya apa itu cinta? Apakah cinta seperti yang kita tonton di film atau drama Korea, cinta yang romantis antara cowok dan cewek, cantik dan ganteng, dengan berbagai macam intrik dan drama di antaranya? Akhirnya teman-teman, sejujurnya kita tahu yang namanya cinta, kita pernah merasakan cinta, tapi seperti kata pepatah, cinta itu buta. Kita nggak terlalu mengerti tentang cinta. Kita gagal untuk memahami apa itu cinta. Walaupun kita tahu, oh ini cinta, oh kita tahu, kita pernah merasakannya. Tapi kita seringkali tidak terlalu memahami apa itu cinta. Nah teman-teman, kita mencintai karena kita diciptakan oleh Sang Cinta, yaitu Allah sendiri. Dan Alkitab mengatakan hal itu. Kenapa kita bisa mencintai? Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Sehingga kalau Allah adalah kasih, cinta kita sebagai manusia itu selalu merefleksikan pribadi Allah. Selalu merefleksikan siapa Allah itu di dalam kehidupan kita, teman-teman. Selalu ada Tuhan di balik setiap cinta. Jadi cinta itu bukan sekedar kita suka sama orang atau relasi dengan lawan jenis, tetapi cinta itu ada selalu berhubungan dengan Tuhan. Di 1 Yohanes 4 ayat 7-8, Rasul Yohanes dengan jelas berkata soal mengasihi sesama saudara. Dia bilang, saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Teman-teman, cinta adalah salah satu perasaan yang Tuhan gunakan untuk mendidik kita, membesarkan kita, menuntun kita. Bukankah seringkali bahasa yang sama sering kita pakai ke Tuhan? Saya mencintai dan saya mengasihi Tuhan. Nah teman-teman, lalu bagaimana soal perasaan saya? Di saat kita mulai suka sama orang, di saat kita sudah punya pacar mungkin, atau kita sudah punya relasi, bagaimana kita bergumul dengan perasaan suka kita? Harus diapain perasaan suka kita? Nah, buat teman-teman yang sedang suka sama orang ataupun sedang bergumul, mari kita lihat pertama-tama adalah berikan waktu untuk rasa suka atau rasa cinta. Biarkan dia mengendap. Nah, seringkali kan rasa cinta itu tidak bisa kita on off. Itu muncul dengan sendirinya dan kita nggak bisa kontrol. Itu sangat normal. Sehingga hanya waktu yang bisa menguji dan mendewasakan dan memupuk cinta itu. Cinta yang terlalu terburu-buru itu artinya tidak matang dan tidak akan bisa kita proses dengan baik dan sempurna. Gak semua perasaan suka harus dipaksa lebih lanjut ke hubungan pacaran. Kalau kita belum siap sama sekali, kita tidak punya kesempatan untuk menguji kenapa saya suka, apa alasan saya, dan saya orang seperti apa, dan saya cari orang seperti apa. Kalau kamu punya perasaan suka, itu sangat normal, itu sangat wajar. Jangan didinai. Tapi, coba biarkan waktu mengendapkan itu, sehingga kita bisa belajar apa yang sebenarnya saya cari. Biarkan waktu mengujinya, sehingga kita bisa lebih clear dan lebih siap. Berikan waktu dan kesempatan untuk tahu, apakah saya betul-betul suka? Atau ini hanya perasaan sesaat? Nah, yang kedua, berikan ruang bagi dirimu untuk tanya ke dirimu sendiri. Sambil kamu cari waktu tadi, kamu itu cari orang yang seperti apa sih? Apa sih pasangan yang ideal buat kamu? Kenapa kamu suka sama dia? Nah, coba tanyakan bagi kamu yang punya pasangan, mungkin sudah punya.
ataupun yang lagi deket sama orang, coba tanyakan apa yang kamu suka dari dia. Apakah seringkali hanya sekedar fisik? Apakah seringkali hanya sifat-sifat luar yang kelihatannya oke, yang saya suka? Tapi kalau kita tidak pernah deal dengan apa yang juga kita tidak suka tentang orang itu, maka kita hanya akan cenderung dibuai, kita akan cenderung bermimpi, dan kita tidak pernah deal dengan relasi itu secara khusus. Nah teman-teman, ini memang nggak mudah, makanya kita perlu banyak feedback dari orang seringkali soal perasaan, soal kenal diri dan kenal orang lain. Nah seringkali ketika kita kenal diri dan kita tahu orang itu, apa yang kita cari dari orang itu, kita bisa lebih dewasa dalam mengukur apakah dia orang yang tepat untuk saya. Libatkan banyak orang, mentormu ataupun teman-temanmu yang bisa kasih feedback yang baik tentang dirimu dan juga dirinya. Yang terakhir teman-teman, buat kamu yang sekarang sedang bergumul dengan relasi, entah kamu lagi suka sama seseorang, entah kamu punya pacar, entah kamu lagi single bahkan sekalipun, coba libatkan atau gumulkan itu sama Tuhan. Cinta itu merefleksikan Tuhan yang adalah kasih. Sehingga kalau kita mau belajar atau mau bertumbuh di dalam cinta, kita harus datang dekat dengan sang cinta itu sendiri. Pikirin itu sama-sama Tuhan, gumulin itu, bergulatlah sama Tuhan, dan minta petunjuk sama Tuhan. Teman-teman, cerita cinta bukan cuma soal saya, kamu dengan dia, tapi soal Allah juga yang mau membentuk kita lewat cerita cinta kita. Teman-teman, Tuhan punya rencana lewat kisah cintamu. Tuhan mau mendekatkan kamu ke dirinya, ke Tuhan sendiri, ketika kamu punya relasi. Teman-teman, sehingga kalau kita punya perjalanan cinta, itu kita nggak akan pernah rugi. Kenapa? Itu akan jadi momen di mana Tuhan membentuk kita. Tuhan membantu kita mengenal, ini cinta saya, ini hasrat saya, ini yang saya cari. Kita akan banyak kenal diri dan kenal Tuhan lewat perjalanan cinta. So, apakah kamu sudah melibatkan Tuhan di dalam perasaan kamu? Cerita ke Tuhan, gumbulin itu sama Tuhan kalau kamu merasa lagi sulit, lagi susah untuk deketin orang, lagi berantem dan lain sebagainya. Kalau lagi bergumul, datang sama Tuhan. Itu akan menjadi pengalaman terindah dalam hidup kita. Karena Tuhan menulis cerita cinta. Dan Tuhan hadir dalam kisah cinta manusia. Teman-teman, cinta adalah sesuatu yang indah. Karena di dalam kekristenan kita percaya Allah adalah sang cinta itu sendiri. Sehingga love is in the air. Kenapa? Karena ada kasih Allah yang terus menopangmu setiap pagi ketika kamu bangun. Ketika kamu berelasi dengan orang, ketika kamu ketemu orang, ketika kamu bergumul, cinta itu selalu hadir dalam hidupmu. Sehingga kekuatan untuk mencintai harus datang dari sang cinta itu, yang mengorbankan dirinya buat kita. Teman-teman, kadang kita memang harus bersabar kalau kita belum menemukan orang yang tepat. Ini bukan masalah kamu lebih keren kalau kamu punya pasangan, atau kamu kurang keren kalau kamu masih jomblo, no. Tetapi ini masalah apakah yang terpenting adalah apakah kamu sudah jadi anak Tuhan terlebih dahulu, hidup di dalam kasih Allah sang cinta itu. Dan itulah yang mampu membuat kita menghayati kasih yang sejati. Bukankah dikatakan di ayat selanjutnya dari Yohanes tadi, di 1 Yohanes 4 ayat 10, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadikan perjalanan love ini sebagai perjalanan hidupmu bersama dengan Tuhan, di dalam Tuhan. Hiduplah di dalam sang cinta itu. Karena itu mari kita tanyakan beberapa hal teman-teman dalam kehidupan kita. Yang pertama teman-teman, apakah kamu setuju di masa remaja ini? Coba diskusikan, apakah di masa remaja ini masa yang tepat untuk sudah bisa berpacar? Kalau belum atau sudah, menurutmu pribadi kapan waktu yang tepat bagi seseorang untuk mulai berpacaran? Dan ceritakan alasanmu. Kapan waktu yang tepat untuk berpacaran? Apakah di masa remaja ini? Kalau enggak, di masa apa? Kapan seseorang itu siap untuk berpacaran dan kenapa? Nah yang kedua, coba diskusikan atau tanyakan ke dirimu dan teman-temanmu, kira-kira kriteria pasangan seperti apa yang kamu cari? Ini bukan cuma soal hal-hal general ya, hal-hal yang ya seiman ataupun lawan jenis dan lain sebagainya.
Tetapi soal hal yang lebih spesifik, saya butuh tipe cewek atau cowok yang seperti ini. Nah, itu berawal dari pengenalan diri. Saya butuhnya orang seperti apa yang bisa membuat saya bertumbuh. Mungkin saya butuh orang yang lebih cuek. Mungkin saya butuh orang yang lebih perasa. Apakah ada tipe-tipe seperti itu yang bisa kita gumulkan? Sehingga kita tahu, oh bagaimana itu cocok dengan sifat saya sekarang. Jadi kira-kira kriteria pasangan seperti apa yang kamu cari dan bagaimana itu cocok dengan sifatmu. Cocok belum tentu sama, tapi cocok bisa jadi saling melengkapi. Nah, yang ketiga teman-teman, apakah dalam perjalanan cintamu kamu pernah menggumulkannya dengan Tuhan? Apakah di dalam perjalanan cintamu kamu pernah menggumulkannya dengan Tuhan? Mungkin kamu ingat momen di mana kamu lagi struggle dalam relasi dan kamu datang sama Tuhan, kamu berdoa. Apakah kamu pernah menggumulkan itu? Nah, ini terakhir, coba ceritakan salah satu kisah cintamu yang paling berkesan mungkin buatmu dan yang jadi momen hidupmu bersama dengan Tuhan. Mungkin kita nggak punya banyak pengalaman, it's okay. Tapi mungkin ada pengalaman-pengalaman tertentu yang bisa kita ceritakan, yang bisa jadi pembelajaran buat kita dan orang lain. Selamat mencintai dan dicintai, selamat hidup dalam Sang Cinta. Biarlah kita di dalam masa-masa apapun, kita tetap hidup di dalam Sang Cinta itu. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.